Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Sundel bolong penghuni kos. Ani adalah mahasiswi dari kota kecil yang baru saja diterima di universitas ibu kota. Karena biaya hidup yang mahal, ia mencari tempat tinggal murah di sekitar kampus. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia menemukan sebuah kos yang harganya sangat terjangkau. Lokasinya strategis, hanya butuh 20 menit berjalan kaki ke kampus. Dan kamarnya cukup luas. Namun ada satu hal yang aneh, hanya ada sedikit penghuni di kos itu. Dan pemiliknya seorang ibu tua bernama Bu Marni, terlihat jarang berbicara dengan orang lain. Saat pertama kali melihat kos itu, Ani merasa ada yang tidak beres. Bangunannya tua, dengan cat dinding yang mengelupas dan suasana yang terasa dingin, bahkan di siang hari. Namun karena keuangannya terbatas, Ani tetap memutuskan untuk menyewa kamar di lantai 2. Malam pertama di kamar kos itu terasa sunyi. Tidak ada suara penghuni lain. Tidak ada suara televisi atau obrolan seperti di kos biasanya. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Ani mencoba tidur lebih awal karena besok pagi ia harus ke kampus. Namun saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah di lorong. Tok, tok, tok. Langkah itu terdengar pelan. Ani mengira itu salah satu penghuni kos yang pulang larut malam. Namun langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Lalu terdengar suara ketukan. Ani terdiam, mencoba mendengarkan. Ketukan itu berulang 3 kali, lalu hening. Ia mengumpulkan keberanian dan membuka pintu. Namun yang ia temukan hanyalah lorong kosong dengan lampu redup yang berkedip-kedip. Dengan perasaan cemas, ia menutup pintu dan mencoba tidur lagi. Malam berikutnya, Ani memutuskan untuk mengerjakan tugas kuliah di kamarnya. Saat sedang asyik mengetik, ia menyium bau anyir yang sangat menyengat, seperti darah. Bau itu datang tiba-tiba dan memenuhi seluruh ruangan. Ani mencoba mencari sumber bau itu, membuka jendela, bahkan memeriksa kamar mandi kecil di kamarnya. Tetapi tidak menemukan apapun. Saat ia kembali duduk di depan laptop, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Ketika menoleh, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan pintu kamarnya. Jantung Ani berdegup kencang. Ia buru-buru mengunci pintu, meskipun tahu itu mungkin hanya perasaannya saja. Namun malam itu ia sulit tidur. Di malam ketiga, Ani terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara ketukan lagi. Namun kali ini suara itu tidak datang dari pintu, melainkan dari jendela. Ani merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ia memaksakan diri untuk menoleh ke arah jendela. Dan apa yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Di luar jendela ada seorang wanita dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Wanita itu mengenakan gaun putih kotor dan kulitnya pucat seperti mayat. Mata wanita itu tampak kosong. Ani tidak bisa berpaling. Lalu perlahan wanita itu mengangkat tangannya, menunjukkan punggungnya yang berlubang besar, dipenuhi darah yang mengering. Ani akhirnya berhasil berteriak. Ia menyalakan lampu kamar dan berlari keluar menuju kamar Bu Marni.
Dengan napas terengah-engah ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Bu Marni mendengarnya dengan wajah tenang, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu sudah melihatnya ya?" Bu Marni akhirnya menceritakan bahwa kos itu memiliki sejarah kelam. Beberapa tahun lalu seorang penghuni kos bernama Sarah ditemukan tewas di kamar yang sedang ditempati Ani. Sarah adalah seorang gadis muda yang malang, dipaksa bekerja di malam hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mengalami kejadian tragis, disiksa, dan dibunuh oleh seseorang yang tak pernah ditemukan pelakunya. Punggungnya ditemukan dalam kondisi bolong, seperti ada sesuatu yang kejam merobek tubuhnya. Setelah kematian Sarah, banyak penghuni kos yang melihatnya. Dia tidak mengganggu, kecuali jika seseorang mencoba mengusik ketenangannya, kata Bu Mirna. Namun wajahnya terlihat ragu, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Ani memutuskan untuk segera pindah dari kos itu. Namun malam terakhir sebelum ia pergi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat tengah malam, lampu kamarnya padam. Hanya ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Tiba-tiba Ani mendengar suara langkah kaki, kali ini di dalam kamarnya. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti di samping tempat tidurnya. Ani memberanikan diri menoleh, dan di sana ia melihat Sarah. Wajahnya penuh luka, matanya menangis darah, dan ia tersenyum lebar dengan ekspresi menyeramkan. "Kamu tidak bisa meninggalkan aku," bisiknya. Ani berteriak dan mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa seperti tertahan oleh sesuatu. Sarah semakin mendekat dan bau anyir memenuhi ruangan. Dengan sisa tenaga, Ani membaca doa dalam hati, memejamkan mata, dan berusaha mengabaikan suasana. Ketika ia membuka mata lagi, Sarah sudah hilang, tapi di lantai ada jejak darah yang mengarah ke pintu. Keesokan harinya Ani meninggalkan kos itu tanpa melihat ke belakang. Ia pindah ke tempat lain dan tidak pernah kembali. Namun setiap malam Ani sering terbangun dengan mimpi buruk, suara kentukan pintu, bau anyir, dan sosok wanita berpunggung bolong yang terus memanggil namanya. Rumah kos itu tetap berdiri, tapi semakin lama, semakin sedikit orang yang mau tinggal di sana. Banyak yang percaya bahwa Sarah masih menghuni kamar itu, mencari teman untuk berbagi kesedihannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.